Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat seperti saat ini. Dan tak lupa pula semoga salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Kaderisasi kepemimpinan politik itu kaderisasi sendiri merupakan hal yang penting dalam sebuah partai politik, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai politik ke depan atau kepemimpinan politik ke depan. Nah, tanpa kaderisasi rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik atau kepemimpinan politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas politiknya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah kepemimpinan politik. Kaderisasi kepemimpinan politik adalah orang-orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang pada umumnya. Bung Hatta pernah menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan. Nah, pemimpin pada masanya harus menanam. Dari sini pandangan umum mengenai kaderisasi suatu kepemimpinan politik dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi atau subjek, dan kedua, sasaran kaderisasi atau objek. Untuk yang pertama, subjek atau pelaku kaderisasi sebuah partai politik atau kepemimpinan politik adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah kepemimpinan politik dan kebijakannya, yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi atau politik. Sedangkan yang kedua adalah objek dari kaderisasi. Dengan pengertian lain adalah individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi partai politik atau politik itu sendiri. Nah, sifat sebagai subjek dan objek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembangunan kader-kader organisasi yang handal atau kader-kader partai politik yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologi. Nah, sebagai subjek atau pelaku dalam pengertian yang lebih jelas adalah seorang pemimpin. Bagi Bung Hatta, kaderisasi sama artinya dengan edukasi pendidikan, atau pendidikan tidak harus selalu diartikan pendidikan formal atau dalam istilah Hatta sekolah-sekolahan, melainkan dalam pengertian luas. Tugas pertama-tama seorang pemimpin adalah mendidik
Jadi seorang pemimpin hendaklah seorang yang memiliki jiwa dan etos seorang pendidik. Memimpin berarti menyelami perasaan dan pikiran orang yang dipimpinnya, serta memberi inspirasi dan membangun keberanian hati orang yang dipimpinnya agar mampu berkarya secara maksimal dan mampu bekerja secara maksimal di perpolitikan. Sedangkan sebagai objek dari proses kaderisasi, sejatinya seorang kader memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi partai politik. Karena dalam dinamika politik dan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan perjuangan partai politik yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para pendahulunya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal kaderisasi adalah potensi dasar sang kader. Potensi dasar tersebut sesungguhnya telah dibaca melalui perjalanan hidupnya, sejauh mana kecenderungan terhadap problema-problema sosial lingkungannya. Jadi di sana ada semacam landasan berpikir atau filosofi kaderisasi yang harus mendapatkan porsi perhatian oleh setiap partai politik, yaitu harus ditemukan upaya mencari bibit-bibit unggul dalam kaderisasi. Subjek harus menawarkan visi dan misi ke depan yang jelas dan memikat, serta menawarkan romantika dinamika partai politik yang menantang bagi para kader yang potensial, sehingga mereka dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah partai politik atau perpolitikan. Nah, untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka organisasi atau sebuah pergerakan harus terlebih dahulu mematangkan visi misi mereka dan termasuk sikap mereka terhadap persoalan mendesak dan aktual kemasyarakatan, serta pada saat yang sama tersedianya para pengkader yang handal untuk menggarap bibit-bibit potensial tadi. Kader-kader potensial setelah mereka memahami dan meyakini pandangan dan sistem yang telah diinternalisasikan, maka jiwanya akan terpacu untuk berkarya dan berkreasi seoptimal mungkin di dalam perpolitikan. Maka di sini partai politik akan dituntut untuk dapat mengantisipasi dan menyalurkannya secara positif, dan memang sepatutnya partai politik mampu melakukannya. Satu partai politik yang efisien dan efektif, bukan sebaliknya. Peran kaderisasi sendiri yaitu yang pertama ada pewarisan nilai-nilai partai politik atau perpolitikan yang baik. Nah, yang kedua ada penjamin keberlangsungan partai politik atau perpolitikan. Partai politik yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap kebijakannya atau keberjalanannya waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang, dan gitu seterusnya. Yang ketiga ada sarana belajar bagi anggota atau calon-calon kader
partai politik atau perpolitikan. Kaderisasi sendiri memiliki dua bentuk. Yang pertama ada kaderisasi pasif, yang kedua ada kaderisasi aktif. Nah, kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan learning to know dan sedikit learning to be. Pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan penjagaan. Yang kedua ada kaderisasi aktif, yaitu kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena pada kaderisasi ini anggotalah yang mencari sendiri materinya tentang partai politik, tentang perpolitikan, dan pada momen ini anggota mendapatkan pembinaan learning to know dan learning to be sekaligus. Maka dalam hal ini sangat penting untuk dipahami bahwa setiap rutinitas kegiatan haruslah memberdayakan potensi anggotanya sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan dan penjagaan serta pengembangan secara sistematis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Firdaus dari kelas Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan tentang suksesi kepemimpinan politik. Suksesi kepemimpinan politik mengidentifikasikan kualitas kepemimpinan. Meskipun ada banyak kualitas yang diperlukan dalam keberhasilan sebuah kepemimpinan, kita tetap perlu mengidentifikasi orang-orang yang mampu berpikir ke depan atau visi, memiliki dorongan dan tekad kuat, fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi dan kejujuran. Seorang pemimpin sejati adalah para pemikir yang memiliki visi jangka panjang dan melihat gambaran besar di dalam pikirannya. Pemikir yang maju memahami visi partai politik atau perpolitikan dan melatih kreativitasnya dengan melakukan brainstorming demi pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk organisasi politik atau perpolitikan, dengan mengidentifikasi posisi kekuatan, kelemahan perpolitikan tersebut. Pemimpin sejati juga memiliki potensi dalam menampilkan karakteristik, dorongan, dan tekad yang kuat. Orang-orang semacam ini harus memiliki dorongan untuk membuat peradaban jangka panjang dengan menunjukkan antusiasme serta semangat tinggi dalam membantu organisasi ke tingkat berikutnya. Dan yang paling penting, pemimpin juga memiliki ambisi untuk berhasil. Seorang pemimpin memiliki motivasi diri, tidak mudah dihalangi dengan tantangan yang menghadang. Sebagai pemimpin, kita juga harus mengidentifikasi orang-orang yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin potensial akan mendengar orang lain, mempertimbangkan ide-ide mereka, dan memberdayakan mereka tanpa merasa terancam. Mereka melihat kekuatan di setiap orang di dalam tim dan memanfaatkan kekuatan tersebut. Selain itu, seorang pemimpin yang baik mampu memberi dan menerima kritik yang membangun, dan yang paling penting, mampu beradaptasi untuk mengubah haluan jika diperlukan saat di tengah-tengah ancaman yang memang mengharuskannya untuk tidak melanjutkan rancangan sebelumnya. Pemimpin hebat tentu harus menjadi contoh juga dalam kehidupan finansialnya. Salah satunya dalam merencanakan keuangan. Segera
konsultasikan masalah keuangan Anda dengan perencana keuangan profesional dan finansial, dan bagaimana menggunakan manajemen waktu dan keterampilan organisasi, dan bagaimana bertindak sebagai agen perubahan. Mungkin untuk suksesi kepemimpinan politik dicukupkan sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.